Kelompok satu, kami dari kelompok satu ingin implementasi hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Proyek P5 kali ini merupakan proyek kedua yang bertemakan berkreasi dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan hidroponik. Hidroponik berasal dari Yunani, yakni hydro yang berarti air, dan juga ponos yang bekerja dengan air. Teknik ini bekerja dengan tidak ditanam di atas tanah seperti cara tanam pada umumnya, melainkan memakai bantuan dari air. Hidroponik adalah salah satu cara untuk melakukan budidaya tanaman. Berbagai jenis sayuran dan buah-buahan bisa dibudidayakan dengan menggunakan metode ini. Contohnya seperti pakcoy, bayam, cabai, selada. Macam-macamnya adalah yang pertama aeroponik system. Cara kerjanya yakni larutan nutrisi dari penampungan disemprotkan melalui nozzle langsung ke akar, sehingga akar tanaman lebih mudah menyerap larutan nutrisi yang terukur serta oksigen. Yang kedua, sistem irigasi tetes atau drip irrigation. Pada saat pompa air dihidupkan, pompa meneteskan nutrisi ke masing-masing tanaman. Air irigasi diberikan perlahan-lahan dengan tetesan terputus-putus atau terus-menerus berupa aliran tipis atau semprotan kecil. Yang ketiga, Nutrient Film Technique atau NVT. Sistem ini secara terus-menerus mengalirkan nutrisi yang terlarut dalam air tanpa menggunakan timer untuk pompanya selama minimal 10 hingga 14 jam setiap harinya. Tujuan kami melakukan hidroponik merupakan motivasi atau dorongan setelah kami melakukan setelah kami membaca dalil yang merupakan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2321 yang berbunyi, "Ma min muslimin yagrisu gurusan au yazra'u zara'an fayakulu minhu tayran au insanan au bahimatun illa kana lahu shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam pohon dan tidak pula menanam tanaman yang kemudian pohon tersebut dimakan oleh burung, manusia, hewan, melainkan tanaman itu akan menjadi sedekah. Proyek kedua dimulai pada hari Kamis tanggal 7 September 2023. Tempat kegiatannya adalah SMA Al-Azkar. Jenis kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Peserta kegiatannya adalah siswa kelas 10 SMA Al-Azkar. Hari ini ku luangkan waktuku untuk presentasi depan para juri yang terhormat. Miss Lili juga Miss Anci beri kami nilai yang paling tinggi. Hadis nomor 2321. Jadi tujuan kegiatannya dari penjelasan di atas, maka didapatkan tujuan kegiatan dalam perancangan ini sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan solidaritas tim dengan proyek 2 P5 yakni hidroponik. 2. Untuk meningkatkan kualitas pangan dengan media hidroponik yang bebas pestisida. 3. Untuk mengembangkan teknologi dalam bidang pertanian yakni hidroponik. Dan ada pula manfaat. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas anak bangsa dengan media hidroponik. 2. Mendapatkan keuntungan dari tumbuhan hidroponik yang ditanam. 3. Menambah wawasan tentang penanaman hidroponik. Jadwal kegiatan minggu pertama sosialisasi tentang objek dari proyek 2 P5.
Minggu kedua membuat proposal dan PowerPoint untuk presentasi. Minggu ketiga presentasi tentang objek proyek 2P5. Alat dan bahan. Yang pertama benih tanaman. Benih tanaman seharga 4.000. Dua rockwool ini seharga 5.000. Itu terus ada netpot 1.000 per pieces. Habis itu kain flanel ini 2.200. Terus ada nutrisi A dan nutrisi B yang seharga 10.000. Suntikan dengan harga 5.000, wadah harganya 10.000, dan TDS stem atau ini 15.000. Sehingga total harga yang dibutuhkan untuk melakukan proyek ini seharga 64.200. Saran kami menyarankan kepada pihak pesantren agar menyediakan lahan khusus dalam penanaman hidroponik. Karena dengan media ini kita dapat meminimalisir atom ekonomi dan menghasilkan hasil yang segar dan high quality. Memberikan yang terbaik untuk jadi juara. Kelompok 3 Mana aja? Ada hadis yang artinya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan bernilai sedekah, apa yang dicuri juga bernilai sedekah. Tiada pula seorang yang mengurangi buah dari pohonnya melainkan akan bernilai sedekah bagi penanamnya sampai hari kiamat. Di Alaskar sendiri sudah menerapkan sistem WIC untuk penerapan hidroponik tersebut. Kami sudah ada kami sudah ada prosesnya melakukan prosesnya. Nah, kemudian di sebelahnya ada sistem NFT. Itu ada pipa-pipa alatnya, dan kemudian ada saluran airnya tinggi. Kemudian ada sistem rakit apung. Sistem rakit apung sendiri mirip sama sistem WIC, tapi lebih banyak aja. Tujuan kegiatan ini adalah mengajarkan santri agar lebih istiqomah dalam menjaga setiap lingkungan. Yang kedua, agar dapat memproduksi sayuran atau buah yang lebih higienis dan sehat. Yang ketiga, memperkenalkan kepada santri tentang sistem hidroponik. Yang pertama, instalasi, yaitu instalasi satu buah itu harganya 23.000. Kami juga sudah mencari di harga e-commerce yang Tokopedia atau Shopee. Kemudian rockwool. Yang kedua ada rockwool satu pack yaitu 50.000. Yang ketiga ada TDS meter satu buah seharga 23.000. Yang keempat ada netpot 12 buah seharga 25.000. Yang kelima ada benih sayur 2 pack seharga 12.000. Yang keenam ada nutrisi 2 pack seharga 20.000. Nah, total anggaran dana kami sudah mengkalkulasikan tersebut jadi 153.000. Langkah-langkah membuat hidroponik pada sistem WIC yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti instalasi, benih, netpot, dan rockwool. Selanjutnya, basahi rockwool hingga basah dan rembes dan masukkan benihnya ke dalam rockwool. Setelah itu, masuk fase penyemaian. Diamkan dan tutupi tumbuhan menggunakan kain gelap selama 24 jam. Setelah penyemaian selesai, pindahkan rockwool yang sudah terdapat benihnya yang sudah mulai berkecambah ke tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Setelah itu rawat hingga 14 hari yang bisa dikatakan sudah mulai cukup besar dan dipindahkan ke dalam instalasi di netpot. Setelah itu bersabar dan rawat tumbuhan dengan baik dengan memberikan nutrisi dan mengganti air secara rutin agar tidak menjadi tempat untuk tintih nyamuk.
Hidroponik adalah sistem budidaya tanaman yang tepat dan cocok untuk mendapatkan tumbuhan yang higienis dan sehat, sehingga sistem ini sangat berguna untuk para pemula yang ingin menanam tumbuhan dan menghasilkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus bisa memanfaatkan sistem ini untuk mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat dan bisa mengisi bahan pangan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyampaikan presentasi dengan cukup baik. Begitu juga penampilan PowerPoint-nya cukup baik. Pertama-tama Miss akan mengkritisi dulu. Di sini kamu sudah membuat proposal ini dengan cukup baik. Tetapi di bagian alat dan bahannya itu anggarannya kalau menurut Miss Lili itu cukup mahal ya. Kalau dibandingkan dengan kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, kamu ini paling mahal. Nah, kira-kira nanti bisa nggak disiasati agar lebih murah? Caranya? Kenapa? Ya, kalau bisa disiasati biar lebih murah dan tapi tidak menghilangkan esensi daripada hidroponik, gitu ya. Pertanyaannya yang pertama, apa kaitannya antara tema kita berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan hidroponik? Apa kaitannya? Ya, hidroponik sini udah mulai menggunakan teknologi kan seperti menggunakan mesin. Terus juga tempatnya nggak butuh lahan yang luas. Jadi semua orang bisa juga misalkan nggak punya lahan buat tanam kayak di tanah gitu, bisa di lantai atas menggunakan sistem NFT atau rakit apung tadi. Nah, oke. Ya. Tepat jawabannya ya. Oke, selanjutnya yang kedua, dan ini mungkin yang terakhir ya, karena waktu udah sore. Ketika kamu nanti praktek untuk berekayasa dan berteknologi dengan menggunakan hidroponik, pasti kamu ingin berhasil kan? Ingin berhasil, tidak ingin gagal. Apa yang akan kamu lakukan untuk hasil karya kamu nanti berhasil dan tidak mengalami kegagalan? Meskipun itu kan pasti semua juga ada gagalnya setiap usaha. Jadi belajar dari kakak-kakak dari Asafam kemarin yang sudah menjelaskan apa sih namanya kegagalan-kegagalannya, mulai dari banyaknya hama, kadang ada hama, terus ada benih yang ada benih yang nggak unggul, tidak unggul itu. Terus sama dijaga terus konsisten supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Cara kerja kelompok kamu gimana? Kelompoknya apakah nanti ada pengaturan job desk masing-masing kelompok atau gimana? Jadi setiap masing-masing masing-masing anggota dari kami sudah berbagi tugas. Nah, setiap pagi kami sudah menyiram tanaman tersebut setiap pagi, setiap habis kolako. Kemudian kami jemur sampai jam 12 di bawah terik sinar matahari sampai jam 12. Nah, itu bergantian orang lagi. Kemudian jika sudah mulai mengering rokul dan tanamannya, kami akan siram lagi dan didiamkan di tempat yang cukup gelap dan tidak terkena sinar matahari. Oke, cukup. Menurut Miss Lee cukup ya presentasinya? Oke. Sukses ya. Semangat untuk mengerjakan hasil karya ini biar sukses dan tidak gagal. Oke. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.